Bayangkan wajah ibu kalian malam hari ini. Renungkan di dalam hati. Tundukkan kepala sambil membayangkan kedua orang tua kalian. Dan bayangkan seolah-olah ibu ayah kalian sedang berada di depan kalian seraya berkata, pernahkah kalian perhatikan wajah atau ibu kalian? Wajah yang mulai berkeriput, mengkerut, tangan yang mulai kasar, langkah yang tak sekuat dulu. Tahukah kalian, ada peluk yang mereka sembunyikan, ada letih yang tidak mereka tunjukkan, hanya demi satu hal, agar kalian bisa sekolah, tumbuh dan bahagia. Ayahmu mungkin diam, tapi lihatlah punggungnya yang mulai membungkuk demi memikul beban hidup. Ibumu mungkin tak mengeluh, tapi coba perhatikan, berapa kali ia bangun di tengah malam saat kamu sakit atau menahan lapar agar kamu bisa makan lebih dulu. Mereka mungkin tak selalu berkata, aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku sangat membutuhkanmu. Mungkin orang tua kalian tidak pernah mengatakan demikian. Tapi lihatlah tindakan mereka. Setiap rupiah yang mereka keluarkan, setiap doa yang mereka panjatkan, semua adalah untuk kalian. Anak-anakku, jangan tunggu mereka tiada baru kamu sadar. Jangan tunggu kamu sukses baru kamu ingin membalas kebaikannya. Mulailah dari sekarang, belajar yang sungguh-sungguh, bersikap sopan dan hormat kepada kedua orang tua. Ringankan beban mereka, bukan menambahnya. Karena setiap kebaikanmu, setiap prestasimu, setiap akhlakmu yang mulia adalah hadiah terbaik untuk orang tuamu. Ibu tidak lagi muda seperti dulu, ayah tidak lagi sekuat dulu, tapi hanya ada satu yang ayah inginkan pada kalian. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah, bersabarlah, raihlah cita-cita. Ayah hanya ingin mengatakan, anakku, kalian tahu apa yang paling berharga dalam hidup kita? Bukan uang, bukan gadget, bukan scroll TikTok, bukan pula menjadi artis terkenal, bukan pula menjadi selebgram terkenal. Yang paling berharga adalah waktu. Aku ingin mengembalikan waktu agar aku tetap bisa bersama kalian. Dari ayahmu yang sudah mulai renta ini. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, tidak akan pernah kembali. Detik yang kau buang hari ini adalah penyesalan yang mungkin kau tangisi di masa depan. Coba bayangkan, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk bermain game, scrolling media sosial,
mengeluh tanpa mencoba. Padahal waktu bisa kita pakai untuk belajar. Anak-anakku, hari ini kamu masih duduk di bangku MTS. Mungkin kamu belum sadar betapa berharganya masa ini. Ibu dan bapak sudah melalui waktu-waktu itu. Waktu dikala kau sakit, waktu dikala ibu dan bapak tidak megang uang, waktu dikala bapak banting tulang hanya untuk mencari sesuap nasi. Ingatkan engkau nak, ketika bapak ditagih oleh pihak sekolah, ditanyai dan didatangi oleh pihak sekolah, Bapak, apakah Bapak sudah membeli buku dan seragam untuk anak Bapak? Bapak hanya bisa menjawab, belum ada uang. Tapi di hati kecil Bapak ada satu, berapapun harganya, kalau itu untuk kesuksesan anakku, maka akan aku bayar. Dan aku berharap waktu yang telah berlalu ini tidak akan menimpa pada anak-anakku. Anak-anakku, gunakan waktumu untuk hal-hal yang baik. Belajar, beribadah, membantu orang tua. Bukan tidak boleh bermain, bukan. Tapi jangan sampai bermain membuatmu lupa untuk belajar. Jadilah anak-anak, mulai hari ini, mari kita jaga waktu kita gunakan sebaik-baiknya agar menjadi kebanggaan orang tua kita. Anak-anak yang hebat, sekali lagi tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan, konsentrasi, masuk lebih dalam. Ingatlah, di depan kalian ada sebuah bintang, cita-cita yang menunggu kalian. Sekarang kalian boleh bertanya pada diri kalian sendiri. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa cita-citaku? Apa aku ingin menjadi dokter, guru, polisi, tentara, arsitek, apapun yang sekiranya orang tua kita bangga dan bahagia. Apapun itu, ketahuilah, cita-cita adalah cahaya di ujung perjalanan hidup kita. Ia adalah alasan kenapa kita belajar di MTS Jember 2 ini. Kenapa kita harus bangun pagi? Kenapa kita tidak boleh menyerah? Tapi cita-cita bukan hanya angan-angan. Ia butuh usaha, butuh air mata, butuh jatuh bangun yang panjang agar bisa membahagiakan kedua orang tua kita kelak. Kalau kamu punya mimpi, jangan cuma ditulis buku, wujudkan dengan kerja keras. Hindari bermalas-malasan. Mungkin ayah pernah gagal, mungkin ibu pernah gagal, mungkin engkau lebih pintar dari bapak dan ibu. Tapi bukan itu penentu akhir cerita. Penentu akhir cerita adalah semangatmu, tekadmu yang bulat, keinginanmu yang kuat. Itu bisa membuat ayah dan ibu bangga kepada kalian. Anak-anak, hari ini kita masih duduk di MTS. Tapi ingat, masa
keputusanmu untuk tidak malas, dari keputusanmu untuk tidak mudah menyerah. Genggamlah cita-citamu, percaya pada diri sendiri, dan yakinlah Allah tidak menyia-nyiakan usaha hambanya yang bersungguh-sungguh. Mari kita jadi anak-anak yang baik buat kedua orang tua kita, agar kedua orang kita menjadi bangga kepada kita. Dan berjuang keraslah kalian untuk meraih cita-cita. Insya Allah suatu hari nanti kita akan berdiri bangga menatap senyum bahagia dari kedua orang tua kita. Hanya satu kata yang ingin kita dengar dari kedua orang tua kita: Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang Pak Anas dan bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang banggakan, tetaplah semangat, jangan pernah menyerah. Kuncinya adalah aku ingin membahagiakan kedua orang tuaku. Dengan mewujudkan impian dan harapan, belajar lebih semangat, hindari bermalas-malasan. Dan doaku untuk kedua orang tua, ya Allah, berikanlah umur yang barokah dan panjang kepada kedua orang tuaku. Semoga rezekinya dilapangkan, semoga hajatnya dikabulkan, hajat dan keinginannya yang terucap maupun yang tidak terucap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan segala dosa-dosa orang tuaku diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan aku tetap bisa berbakti membahagiakan kedua orang tuaku. Allahumma ighfir lana dzunubana walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba dan kedua orang tua hamba sebagaimana Engkau merawat keduanya sejak aku masih kecil. Dan terakhir dari kita, tetaplah semangat, jadilah anak yang terus memiliki cita-cita, gantungkan harapan dan impian setinggi langit agar Bapak Ibu bisa bahagia. Terima kasih. Sekarang anak-anak buka mata pelan-pelan. Silakan buka mata pelan-pelan. Silakan dibuka matanya. Tarik nafas dalam-dalam. Oke, tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Ya. Bagaimana kabarnya malam ini? Wah, ini masih ada di tempat kontemplasi, tidak bisa keluar ini. Berarti sampai jam 1 ini berarti nanti. Oke, baik anak-anak yang Pak Anas banggakan, kini kita sudah selesai masuk di momen kontemplasi, penyerahan diri dan merenungkan. Ingat, muhasabah itu bukan hanya pada malam hari ini ya. Muhasabah itu bisa kalian lakukan sendiri di kamar dengan cara bertafakur. Ya, dengan cara bertafakur. Baik dalam kondisi kalian duduk, tidur, ataupun dalam kondisi berdiri, kalian bisa merasakan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan ini ayat Al-Qur'an menjadi kalimat penutup dari kami, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak hebat ini yang ada di depan Pak Anas ini. Mudah-mudahan harapan dan cita-cita kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirul kalam,
warahmatullahi taala